Halo, selamat sore kakak-kakak para WIA Leaders dan juga timnya. Hari ini apa kabarnya? Apa suara saya terdengar dengan jelas? Boleh kasih reaction atau di kolom chat. Siap. Makasih Kak Nofri. Oke. Terdengar dengan baik, Kakak. Siap, terima kasih. Gimana nih kabarnya hari ini kakak-kakak WIA Leaders? Semoga sehat Luar selalu ya biasa. semuanya. Oke, katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin sebelumnya yang ikut Tepi Talk 1 dan 2 udah ketemu sama Kak Sani dan Kak Irma. Hari ini ketemu sama saya, perkenalkan nama saya Wiwi. Saya adalah Project Officer dari Yayasan Pravisara Bumi Lestari yang hari ini akan memandu sesi Tepi Talks ketiga kita hari ini bareng sama Kak Olivia. Oke, sebelum itu aku pengen tahu kakak-kakak WIA Leaders di sini dan juga timnya dari mana aja sih, boleh dong di kolom chat, di komen ya. Kita sambil menunggu teman-teman yang lainnya buat join karena di sini baru ada 17.000 orang, kita masih menunggu yang lainnya nih. Aku boleh sapa-sapa dong sama kakak-kakak, ada yang mau on mic nggak nih? Kira-kira buat ngobrol sama aku. Halo, Kak Nofri mungkin, Kak Nofri. Tadi udah on mic nih. Halo Kak Nofri. Oke, dipanggil Kak Yani ya? Hai, Yani. Halo Kak. Halo, salam kenal Kak Yani dari WIA 2020. Gimana nih kabarnya hari ini Kak? Sehat. Tapi aku mau berkabar, aku habis jalan ke Bandung ketemu dengan sesama WIA Leader Kak Fania yang suka ngeruk di kebun. Wow, ada nggak nih Kak Fania hari ini di sini? Kesananya ditemani sama Kak Sumilia. Belum ada ya sepertinya. Ayo, ada nggak? Kak Lia ada nggak? Kak Sumilia? Keren banget, happy banget dengarnya kalau misalkan kakak-kakak di sini. Kak Lia, adanya Kak Lia Putrinda. Kak Sumilia, biasanya namanya Sumilia. Oke, kalau ada nanti boleh sama-sama ya kakak-kakak. Sumilia nggak ada kayak. Belum ada sepertinya, mungkin menyusul. Kapan? Kapan itu? Oke. Suaranya. Iya, aku cerita dikit Kak. Jadi dan unplanning. Jadi aku ada dapat urusan ke Jakarta. Terus aku komen statusnya Kak Lia. Ternyata beliau juga mau ke Jakarta next day-nya. Terus aku bilang weekend kita ke Bandung yuk cari Kak Fania. Nah, sebenarnya udah kontak juga dengan, saya lupa kakak yang di 2021 yang di Tasikmalaya. Kak Irma, kalau nggak salah. Nah, tadinya mau ke situ juga, mau belajar di situ. Cuman karena kondisi aku harus segera pulang ke Padang. Nah, aku nggak bisa jadi ke Tasikmalaya. Cuman next time kita planning lagi, mungkin 1-2 bulan lagi kalau sempat ke Jakarta lagi. Nah, kita mau tuh jalan lagi yang deket-deket dari Jakarta. Gitu sih. Dan aku belajar. Wow, keren banget. Dan aku belajar banyak setelah pergi ke kebun seni taninya Kak Fania untuk create lebih banyak aktivitas lagi. Jadi terinspirasi banget dari perjalanan yang kami lakukan. Dan kami saling berbagi ide, berbagi saran, dan mendapat pembelajaran. Itu sih dampak banget. Wow, keren banget Kak Yani. Makasih banyak ya buat sharing-sharing kita pembuka hari ini gitu. Nah, hari ini kita juga mau belajar sama Kak Olivia Purba. Semoga teman-teman WIA Leaders di sini nanti bisa mendapatkan ilmu dan juga suatu hal yang baru juga ya untuk diterapkan di organisasi masing-masing. Nah, sebelum mulai aku mungkin mau share sedikit apa sih yang mau kita lakukan gitu hari ini. Boleh Kak? Oke, nah jadi kegiatan kita hari ini seperti biasa akan diawali dengan pre-assessment dulu via Zoom calling. Jadi kakak-kakak silahkan nanti menjawab, ada 6 pertanyaan, dijawab dengan jujur ya gitu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan sesi kita tips and trick membuat proposal hibah yang menarik bersama Kak Olivia.
Kemudian dilanjutkan dengan sesi Q&A dan juga mungkin nanti ada penjelasan tools dari Kak Olivia, dan terakhir ada absensi dan juga post assessment. Singkat banget, tapi semoga ilmunya nyampe semua ya di kakak-kakak semuanya. Disiapkan note-nya, mungkin mau catat-catat, pulpen dan buku catatannya. Oke, next. Nah, dari tadi aku menyapa Kak Olivia, siapa sih sebenarnya gitu. Boleh dong Kak Olivia kita say hello. Halo Kak Olivia. Udah ada di room ya sepertinya. Nah, jadi Kak Olivia ini adalah udah terdengar suaranya. Mungkin nanti bisa di spotlight ya Kakak Panitia. Kak Olivia adalah seorang Sustainability and Development Consultant yang mana sebelumnya juga sudah pernah info di Plastic Bank. Kemudian Kak Olivia juga membantu berbagai klien dari yayasan, pemerintah, maupun sektor swasta ya untuk mengembangkan hibah. Jadi pas banget sama materi kita hari ini, yaitu mengenai tips dan trik membuat proposal hibah yang menarik biar nanti bisa tembus ke grant-grant yang kakak-kakak inginkan gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, boleh di stop share dulu. Kita sapa-sapa sama Kak Olivia. Halo Kak Olivia. Halo, selamat sore semuanya. Mbak Wiwi. Sore, Kak. Halo, sore semuanya. Selamat sore, kabarnya Kak Olivia. Nih Kak, sudah siap ya Kak untuk memberikan sharing gitu ke teman-teman para kakak-kakak WIA leaders di sini dan juga timnya? Sudah? Oke, siap. Nah, mungkin teman-teman udah nggak sabar, kita Zoom polling dulu ya untuk pre-assessment-nya sebelum sesi Kak Olivia dimulai. Silahkan panitia. Oke, udah terlihat di layarnya masing-masing. Di sana ada 6 pertanyaan yang harus dijawab. Silahkan dijawab dengan jujur. Yang pertama ada, saya tahu cara atau metode membuat proposal yang menarik. Kemudian yang kedua, tahu memetakan hibah yang sejalan dan potensial. Yang ketiga, saya tahu memetakan hibah yang sejalan dan potensial. Kemudian yang keempat, saya mampu menargetkan donor hibah yang sesuai dengan visi misi organisasi. Yang kelima, saya paham cara menulis proposal yang berpeluang tinggi untuk lolos hibah. Oke, baru ada 2 orang yang mengisi dari 17 partisipan. Boleh silahkan, yang lainnya ditunggu ya. Yang ada kendala nanti bisa share di kolom chat ya, kalau misalkan pollingnya nggak muncul. Nggak bisa disubmit, Kak. Nggak bisa diklik ya, Kak, ya? Iya. Oke. Submitnya satu-satu kan? Iya. Kak Tari bisa dibantu ya. Siap. Udah ada 10, kita tunggu sebentar lagi sebelum pollingnya ditutup dan kita langsung masuk ke materi yang udah ditunggu-tunggu. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya. Sudah ada 11 orang. Oke, ada lagi yang mau mengisi? Kalau misalkan enggak, aku hitung sampai 5 ya, kakak-kakak. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silahkan di end polling. Buat nanti yang belum polling bisa di Kak Tari, nanti biar dibantu untuk mengisi secara manual. Siap, oke. Nah, ini dia sesi yang ditunggu oleh kakak-kakak WIA leaders dan juga timnya semua. Kita akan sharing sama Kak Olivia. Kak Olivia, waktu dan silahkan. Terima kasih Mbak Wiwi. Selamat sore semuanya, Women Alliance perempuan-perempuan inspiratif ya di sini. Senang banget bisa sharing sore ini, Sabtu sore. Keren ya kita biasa sore orang yang lain pada
apa ya, pada melancong bertamasya, kita di sini saling belajar, jadi saling peer to peer ya, kita saling pengen tahu lagi mengenai grant supaya kita semakin bertumbuh gitu. Saya senang banget sama perempuan-perempuan ini yang sangat inspiratif. Jadi saya juga energinya semakin naik nih, semakin positif gitu, sama dikelilingi oleh orang-orang positif, perempuan-perempuan positif. Nah, di sini saya akan sharing mengenai grant-nya utamanya. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang udah pernah nge-apply grant, ada yang susah juga. Jadi di sini saya lebih ke share pengalaman dan juga ke apa yang pernah saya lakukan gitu. Karena saya juga apply grant, ada yang gagal, ada yang berhasil. Pastikan nggak selalu terus-menerus berhasil. Di sini saya mau share dari awal ya. Dari awal, bentar ya, share screen dulu. Oke, lebih ke fokusnya, ini bisa lihat kan ya semuanya ya, kakak-kakak, teman-teman? Bisa. Ya. Yang lain boleh dikasih jempolnya ya kalau sudah siap. Oke, karena kebetulan pengalaman saya juga sempat kerja dengan pemerintah, sempat kerja juga dengan NGO, dan sekarang saya di startup bidang lingkungan, plastic collection, yang juga saya sebagai community partnership, community development manager, yang artinya saya juga mengembangkan beberapa program untuk meningkatkan kesejahteraan pengumpul plastik. Dan tentunya dalam mengembangkan program itu saya dan tim saya juga apply beberapa grant yang memang bisa di-matchingkan untuk tujuan organisasi gitu. Jadi di sini grant ini saya mau share juga secara terstruktur bagaimana prosesnya, gimana caranya mengidentifikasi grant yang tepat. Grant ini artinya hibah ya, hibah bahasa Indonesianya. Dan juga nantinya kita semakin bisa lebih efektif dan efisien dalam hal apply untuk dana hibah. Oke, langsung aja ya. Jadi mungkin nextnya gimana ini? Oh ini. Next, mungkin teman-teman atau aku ya teman-teman aja ya, teman-teman kakak adik di sini ada yang pernah apply dana hibah. Dana hibah itu bagi yang mungkin belum familiar, ini dijelaskan adalah sebuah pemberian dalam wujud uang, bisa dalam bentuk barang, jadi nggak harus uang aja, bisa dalam bentuk barang atau jasa dari pihak donor ke pihak lain, resipiennya, yang umumnya bersifat sosial kemasyarakatan. Jadi dana hibah itu bisa datangnya dari pemerintah, bisa datang dari organisasi seperti USAID, AUSAID, dan dana dari pemerintah asing, atau juga bisa dari CSR company, yang memang beberapa company punya tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, jadi mereka memberikan dana hibah gitu. Oke, itu tadi definisinya. Kemudian next, dalam meng-apply dana hibah ini, itu ada beberapa dokumen yang wajib kita submit. Ini nggak mutlak ya, tapi kurang lebihnya pengalaman saya juga dalam meng-apply beberapa grant atau dana hibah, ini adalah dokumennya. Itu pertama, yang paling utama tentunya adalah proposal pengajuan dana hibah. Karena kalau tidak ada proposal, ya bingung untuk apa tujuannya gitu untuk meminta dana hibah ini. Yang kedua adalah fakta integritas, bahwa organisasi yang kita submit untuk hibah ini memang adalah organisasi yang valid gitu, yang ada fakta integritasnya dan secara legal terdokumentasi di Indonesia. Dan yang ketiga juga kurang lebih sama, yaitu akta pendirian organisasi, bisa berupa perkumpulan atau yayasan atau apapun itu yang memang secara legal berdiri di Indonesia gitu, dan ada buktinya ya, biasanya dari notaris dan sebagainya. Kemudian dokumen tambahan itu NPWP, karena hibah, walaupun hibah ya, dan hibah itu tetap ada biasanya masuk ke teks, ada perhitungannya gitu. Saya juga kurang tahu detail kalau masalah teksnya, cuman memang biasa disyaratkan NPWP, terus surat domisili juga. Kemudian juga bukti kontrak gedung atau kantor, surat pernyataan, laporan dari kita, dan pernyataan bahwa kita itu tidak akan menerima dana ganda atau double dari pemberi dan hibah lainnya. Kemudian minta juga KTP pengurus, rekening bank untuk transfer dan lain sebagainya. Biasanya dokumen tambahan atau semua dokumen tersebut udah dicantumkan di persyaratan dari pemberi hibahnya gitu. Jadi bisa dicek.
Next, siklus hibah. Jadi siklusnya ini seperti ini kurang lebihnya ya. Yang pertama adalah project development. Yang sebelah kiri life cycle-nya ini adalah pre-award-nya. Jadi ada project development, kita itu menggodok proyek kita itu seperti apa kita maunya, nanti dibahas selanjutnya. Kemudian kita udah ada nih, kita sepertinya mau membangun atau membuat program atau project seperti ini yang sesuai sama background organisasi kita. Kemudian kita nyari funding dong, gimana caranya supaya kita bisa mengimplementasi hal tersebut, proyek tersebut. Jadi kita cari-cari fundingnya, ini udah dapat nih listnya beberapa funding yang kira-kira cocok gitu. Baru kemudian kita prepare proposalnya, ya kita siapkan proposalnya di sini. Setelah beberapa lama dipersiapkan, baru kita submit proposalnya. Ini masih dalam pre-award. Nah, setelah kemudian dicek dari si pemberi hibah tersebut dan dinyatakan bahwa kita itu cocok sesuai dengan visi misi mereka juga suka dengan proposal kita, barulah kemudian ada prosesnya dulu untuk kita dihubungin dan bahwa dinyatakan kita lulus dan kita minta tanda tangan untuk menerima dan mengirimkan semua data-data atau dokumen lain yang dibutuhkan untuk setup penerimaannya itu, proses penerimaannya secara resmi. Baru setelah diterima, ini masuk ke post award juga, proyeknya dimulai. Terus kemudian ada laporan pertengahan, laporan akhir, dan setelah laporan akhir dan laporan keuangan disubmit, baru ditutup grant-nya, award close. Udah deh, itu dia terakhir. Jadi kalau mau di breakdown lebih detail lagi, ini ada sebelah kanan, bisa dilihat di sini lebih detail ya, jalannya siklus hibah itu seperti apa. Jadi kita identifikasi kebutuhan kita, cari grantnya juga sama, develop general idea, ide awalnya, budget juga termasuk. Di sini tuh ini bisa kalau memang grantnya itu atau dananya itu, hibahnya itu enggak terbuka untuk umum, tapi kita tahu bahwa organisasi tertentu itu mereka selalu ada dana hibah yang open gitu all year long atau sepanjang tahun. Nah, kita bisa tanya kira-kira apakah ini cocok, apakah memungkinkan atau tidak. Baru kita mereka bakal kirim email atau informasi dokumen dan lain sebagainya ke kita secara formal via email atau ya umumnya via email sih. Kemudian barulah kita siapkan proposal sama kurang lebih dengan yang ini, yang kiri, prepare specific proposal yang memang sesuai inline juga sama pemberi dana tersebut. Kemudian kita submit before deadline, sebelum deadline ya, karena saya pernah sehari setelah deadline tapi nggak terima. Jadi pastikan sebelum deadline. Kemudian mereka akan review. Nanti setelah review mereka bakal undang kita untuk presentasi. Umumnya ada yang enggak sih, ada yang dari dokumen aja, tapi banyak juga yang diminta kita untuk mempresentasikan supaya lebih convincing untuk mereka atau meyakinkan mereka juga. Setelah itu, setelah mereka bahas nanti, itu juga prosesnya lama ya, setelah kita submit sampai mereka get back ke us, kembali ke kita itu lama. Dan kadang-kadang nggak tentu waktunya, bisa seminggu, bisa berbulan-bulan, kadang nggak dinotifikasikan sama sekali, jadi ya harap-harap cemas biasanya. Setelah itu nanti tinggal kita setelah dinotifikasikan, kadang-kadang mereka masih bisa negosiasi juga dananya itu berapa yang akan diberikan ke kita. Kalau misalnya fixed amount-nya itu belum ada, baru habis itu kita akan tinggal kita mau terima atau enggak gitu dengan hasilnya atau jumlahnya. Baru kita implementasi, carry out project, kita lakukan evaluasi apakah ini memenuhi sesuai dengan ide awal kita, target kita dari awal, need base kita. Baru terakhir complete semua file-file report, file-file keuangan. Udah deh, setelah evaluasi kan kita lihat lagi apakah kebutuhannya masih ada, baru kita kembangkan lagi. Jadi siklusnya itu seperti ini kurang lebih gitu. Terus next. Nih, nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman semuanya bisa ditulis dulu ya, soalnya agak panjang. Atau bisa di kolom chat juga. Terus ini ada beberapa komponen proposal dana hibah. Dana hibah itu memang biasanya udah ada template sendiri dari si pemberi dananya itu.
Cuman kita harus menyesuaikan juga dengan template-nya, ada yang panjang, ada yang ada yang lebih singkat. Lebih bagusnya sih saran saya pada saat penulisan proposal dana itu ya singkat, padat, jelas. Jadi jangan muter-muter gitu. Kalau misalnya kan tanyakan apakah penyebab, langsung aja straightforward. Penyebabnya adalah jangan background awal bla 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 itu panjang lebar. Biasanya lebih disukai yang memang straightforward. Tapi untuk formatnya itu, ini 6 ya salah nih. Formatnya itu kurang lebih sama seperti ini ya. Biasanya cover letternya, judul dan abstrak, menjelaskan latar belakang dan ringkasan dan isi proposal kita ini. Kedua adalah pernyataan masalah yang memang paling penting ya. Jadi kenapa, apa sih, kan biasanya kita menjalankan proyek atau proposal memang ada isu yang kita anggap itu penting dan kita mau tackle atau mau kita atasi gitu. Jadi ada pernyataan masalahnya, kita melihat di masyarakat atau di komunitas kita sehari-hari yang mendapatkan ada masalah seperti ini atau ada isu seperti ini dan kebutuhannya inilah yang harus tangani. Terus juga perlu ada data literatur. Jadi bukan karena argumen-argumen yang kasat mata kita lihat gitu, tapi memang ada data-data atau argumen statistik atau number yang bisa mendukung pernyataan kita ini, bisa melalui situs-situs yang terpercaya ya, terutama situs pemerintah atau dari statistik pemerintah, Badan Pusat Statistik, atau dari data Pemda, atau dari World Bank, atau dari situs-situs terpercaya, bukan lambe turah. Kemudian yang ketiga, deskripsi project atau program. Misalnya kita buat target audiensnya siapa. Jadi benar-benar spesifik ya. Spesifik, dapat di measure, ada target yang jelas, ada goals yang jelas. Target itu siapa, tujuannya apa, objektifnya apa, rencana implementasinya seperti apa, ada timeline-nya, scope-nya itu ada, siapa aja yang akan implementasi, staff-nya dan administrasinya seperti apa gitu. Terus juga rencana evaluasi, jadi pengukuran atau measurement-nya itu seperti apa yang terstruktur, apakah tujuan dan sasaran itu bisa tercapai dari rencana awal sampai akhir gitu. Ya biasanya monitoring evaluation juga ada toolsnya sendiri ya yang memang digunakan melalui, umumnya sih kalau untuk proyek sosial itu pakai logic framework. Nanti aku juga. Okay. Terus yang kelima adalah anggaran dan rencana pendanaan. Nah ini juga salah satu yang paling penting, kita harus rasionalkan atau justifikasi kenapa sih kita butuh dana segini gitu. Misalnya kita butuh 100 juta. Nah, itu harus ada breakdown-nya, itu untuk transport berapa, untuk misalnya dana staff berapa kalau memang diizinkan untuk dana staff, logistik berapa kali seminar, makannya seperti apa. Terus juga kalau misalnya ada infrastruktur yang mau dibeli kayak kapal atau kayak rumah yang dibangun atau menyewa mobil, itu semua harus diuraikan secara terperinci gitu. Kemudian kapasitas dan rencana mitigasi, nanti juga kita harus tuliskan di proposal itu kemampuan kita organisasi ini gimana sih untuk menyelesaikan proyek. Dengan melihat dari kinerja kita di masa lalu, misalnya kita bisa argumen bahwa memang misalnya organisasi kita memang fokus ke pemberdayaan perempuan, nggak mungkin aneh kalau misalnya ujuk-ujuk kita tiba-tiba nyambung ke misalnya apa ya, let's say lah isu WASH gitu, water sanitation. Lebih bagus memang kita itu linear sama misi organisasi kita gitu. Dan juga pada saat di proposal itu kita juga harus menjelaskan apabila kita harus bisa mengidentifikasi potensial isu yang akan kita hadapi di kedepannya pada saat implementasi ini, dan apakah rencana kita untuk memitigasi atau mengurangi resiko tersebut gitu. Jadi dengan adanya prediksi-prediksi seperti itu, si pemberi dana hibah itu lebih yakin ke kita karena mereka menganggap kita itu lebih bisa memprediksi proyek kita dan kira-kira apa sih yang kita akan bisa lakukan sehingga proyek atau program ini bisa benar-benar berhasil gitu. Jadi kemungkinan lebih besar untuk bisa berhasil. Terus, nah ini memetakan donor hibah. Jadi memang banyak ya pendanaan di luar sana.
yang tadi saya sebutkan dari pemerintah, dari organisasi asing, bisa juga dari perusahaan swasta dalam dan luar negeri. Cuman bagaimanakah kita bisa memetakan donor hibah itu yang sesuai sama kita, karena nggak semua dana di luar sana itu cocok sama kita. Jangan sampai kita itu mendapatkan dana hibah tapi malah visi misi organisasi itu tergurus gitu karena memang nggak cocok, jadi malah repot di kitanya dan memang implementasi nanti nggak bakal mulus kalau memang nggak cocok gitu. Sama aja seperti mencari jodoh, kalau nggak cocok di awal susah nantinya dijalanin pada saat sudah bersama. Oke, memetakan donor hibah yang pertama adalah tujuan pendanaan. Biasanya donor hibah itu udah memberitahukan di awal visi misi organisasinya itu memang apa gitu. Jadi kita harus meresearch lagi kira-kira donor atau organisasi ini visi misinya dan value organisasi, nilai organisasi itu apa, apakah sejalan sama kita atau enggak. Yang kedua, apakah eligible? Biasanya kan ada kualifikasinya, harus organisasi yang misalnya udah berdiri 5 tahun di Indonesia, staffnya ada segini, terus biasanya ada laporan keuangan yang minimal segini, ada aja gitu syaratnya. Dan kita harus lihat juga apakah cocok atau masuk kualifikasi atau enggak kita. Kalau enggak, bisa misalnya nanti ada persyaratan yang enggak cocok, 1 atau 2% yang enggak cocok, boleh aja sih kita email mereka, kita tanyakan, ini ada nih yang kurang, tapi apakah masih bisa coba dulu gitu. Kalau mereka bilang boleh, coba aja, itu masih bisa dinegosiasikan, nggak apa-apa, kita boleh coba. Tapi kalau nggak usah dipaksa. Yang kita bisa lakukan adalah kita bisa berpartner dengan organisasi yang memang eligible. Jadi seperti let's say implementation partner dengan organisasi tersebut. Mungkin yang apply adalah mereka yang eligible itu, cuman kita adalah berpartner dengan mereka sehingga kita bisa mengimplementasikan secara bersama gitu. Yang ketiga adalah deadline-nya terkejar apa enggak. Karena ada organisasi yang memang SDM-nya orang-orangnya banyak ya, jadi misalnya pun deadline-nya udah mepet, tapi karena orangnya banyak jadi bisa didelegasikan ya terkejar. Tapi kalau misalnya deadline-nya mepet, tapi kita SDM atau orang-orang staffnya itu terbatas, sementara kita punya kerjaan lain, mending nggak usah gitu, karena takutnya malah keteteran gitu. Jadi triknya di sini biasanya kita udah melis dulu kira-kira organisasi apa sih atau dana hibah mana nih, udah dikeker gitu dari jauh-jauh hari, jadi nggak kejar-kejaran deadline. Terus yang keempat, apakah dananya cocok? Misalnya apakah jumlah dana hibah itu sesuai dengan kebutuhan organisasi, nggak terlalu kecil atau nggak terlalu besar. Karena kalau misalnya terlalu besar, bisa jadi nanti kita malah kewalahan untuk implementasinya. Atau terlalu kecil, worth it nggak untuk kita dengan segala effort kita ini. Nanti juga harus laporan, harus align ke donornya lagi, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi memang harus cocok-cocokan juga, termasuk jumlah dananya. Terus juga kecocokan dengan donor, apakah kepentingan donor ini atau si pemberi dana ini bertabrakan nggak kita? Apakah mereka itu juga ethical? Mungkin ada beberapa perusahaan yang nggak sesuai ya sama visi misi organisasi. Misalnya kita adalah yang pro terhadap sustainability. Mungkin agak miris kalau misalnya kita mendapatkan dana dari perusahaan tambang gitu, karena memang bertabrakan banget. Jadi usahakan memang pemberi dana itu tujuannya filantropi, bukan untuk greenwashing atau whitewashing gitu. Jadi bukan untuk memberikan kesan baik pada perusahaannya, padahal sebenarnya di balik itu perusahaannya tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin kurang etikal gitu. Keenam adalah seberapa kompetitif, karena ada beberapa dana hibah yang memang kompetitif banget nih, susah banget dapatnya karena jumlahnya besar, atau memang udah populer, atau memang marketingnya bagus jadi banyak orang yang tahu. Kalau memang kita identify dari awal ini sulit nih dapatnya, apalagi dengan tenaga dan waktu kita yang terbatas dan staff kita juga yang terbatas, dan dapatnya juga masih spekulatif, bisa dapat bisa enggak, mending nggak usah gitu. Mending kita memang cocokkan sama dana hibah yang memang udah cocok banget sama kita dan kemungkinan juga lebih tinggi, orangnya kita kenal, udah disupport, mending kita fokus ke situ gitu untuk coba untuk apply.
Terus juga apakah kita bisa berkomitmen? Karena kan setelah kita mendapatkan dana hibah ini, kita harus tahu kemampuan kita. Jangan hanya di awal-awal aja senang nih dapat dana hibah, bangga gitu. Tapi kita juga harus bertanggung jawab karena ini demi reputasi organisasi kita kan. Jadi pasti akan diminta laporan per periode, nggak cuma di akhir aja. Mungkin ada laporan pertengahan, ada laporan yang secara terus-menerus. Laporan keuangan juga banyak pemberi dana juga sangat rigid sama laporan keuangan ini. Kalau ada yang miss sedikit gitu, hilang misalnya slip kwitansinya ya nggak di-reimburse atau nggak dibayarkan gitu. Terus ada sertifikatnya, foto, video, kwitansi, slip, dan lain-lain sebagainya itu, apakah memang kita bisa benar-benar berkomitmen akan memberikan laporan yang thorough, yang mendetail, dan juga laporan keuangan yang secara lengkap gitu. Karena mengumpulkan dokumen dan laporan juga sebenarnya takes time ya, repot juga, dari pengalamanku juga gitu. Terus yang terakhir juga dokumen persyaratannya. Karena tadi yang saya sebut di awal ada dokumen persyaratan, cuman beberapa donor itu juga ada dokumen-dokumen tambahannya. Kadang ribet banget, kompleks gitu. Apalagi kalau kita nggak siapkan di jauh-jauh hari, jadi kita mikir lagi apakah dokumen persyaratan itu kita punya atau enggak. Kalau memang nggak punya dan mereka bilang nggak bisa, kalau misalnya kita nggak punya akte pendirian tanah atau akte domisili, ya ngapain kita apply gitu toh. Jatuhnya nanti mereka bakal mendiskualifikasi kita. Jadi mending nggak usah gitu untuk memetakan donor hibah. Jadi memang butuh proses, nggak cuman hanya ngelihat oh ada dana nih langsung aja coba-coba gitu. Sayang mungkin waktu dana dan SDM-nya kalau misalnya kita lihat itu kurang cocok sama kita dari proses pemetaan kita. Kemudian next-nya adalah, minum dulu. Tips menulis proposal hibah. Mungkin teman-teman sekalian, kakak adik di sini udah pernah pengalaman menulis proposal hibah. Yang mungkin bisa raise hand siapa yang udah pernah menulis dana hibah? Raise hand-nya. Bisa nggak aku lihatnya? Sudah ada nih Kak, beberapa. lumayan banyak juga nih ya. Oh, oke. Nah, mungkin gimana nih pengalamannya? Bisa sharing nggak, Mbak Woro, Mbak Mikaela? Ribet nggak? Dapat nggak kemarin dana hibahnya? Sharing sedikit sebelum aku mulai lagi. Lanjut lagi. Kalau saya boleh? Ya, kalau saya sih kan lumayan ini ya, sering diapakan for NGO. Jadi ada beberapa lah saya coba, tapi sih kebanyakan sih belum berhasil. Makanya saya sebenarnya agak penasaran sebenarnya apa sih yang membuat donor atau funding berpikir ide atau konsep yang kita tawarkan itu menarik gitu. Yang berhasil sebenarnya yang itu kita tuh punya punya koneksi atau punya hubungan dengan beberapa kawan-kawan yang ada di funding, itu yang chance-nya lebih besar gitu Kak. Oke, ya benar sih Mbak Wora. Pengalamanku juga gitu sih, kalau udah tahu ya dari networknya ke kita itu siapa, mereka kan lebih trust ya, percaya. Jadi nggak random gitu. Jadi kemungkinannya juga lebih tinggi. Setuju sih kalau yang itu. Yang lain gimana Mbak Mikaela? Ya kalau aku sih udah sejauh ini udah 2 kali nge-apply grant, tapi belum tembus juga. Nah itu mungkin dari segi ini sih pemetaan masalah, terus kayak dari segi penulisan juga proposal mungkin belum terlalu terlalu urgent atau apa mungkin, jadi kayak masih bingung untuk penulisan proposal yang benar gitu Kak. Jadi kayak pemetaan masalahnya sih sebetulnya apakah urgent atau tidak gitu. Itu sih yang masih bingung. Jadi 2 kali bikin tapi dengan 2 tema yang berbeda ya. Itu masih belum berhasil sih. Oke. Ya, makasih Mbak Mikaela. Emang dalam penulisan proposal itu yang urgent juga adalah isi proposalnya.
Itu memang biasanya takes time dan juga harus review ulang gitu. Jadi ada yang baca lagi, ada yang ngasih masukan, dan memang itu sih yang utamanya pintu masuknya gitu. Kalau misalnya proposalnya nanti sudah di accept, interviewnya itu lebih gampang prosesnya biasanya, karena itu cuma tambahan untuk meyakinkan si pemberi dananya gitu. Dan memang pada saat kita menulis itu memang beberapa kali sih biasanya dana hibah itu dicoba-coba terus baru dapat, karena kan poolnya banyak ya, jadi banyak yang apply, cuman dikit gitu yang dapat. Jadi memang ya nggak selalu langsung pertama kali apply langsung dapat, jadi jangan menyerah. Mbak Mikaela. Yang ini Mbak Endang gimana? Mungkin bisa sharing juga. Kalau saya seperti tadi disampaikan oleh Mbak Woro itu sama. Biasanya kan ada yang mengawal ya. Kalau proposalnya dari sana sudah ada panduannya seperti itu. Kemudian misalnya di kementerian itu ada yang mengawal. Kalau tidak ada yang mengawal memang agak susah di provinsi juga gitu. Kalau di tingkatnya kabupaten mungkin kita sendiri bisa, tapi kalau di provinsi sama di kementerian memang harus ada kenalan kita yang mengawal di sana gitu. Iya. Oke, setuju sih Mbak Endang, untuk yang di nasional memang network itu penting. Bahkan bukan di nasional, bahkan untuk proposal-proposal yang dari dana-dana hibah dari dari aid, dari bantuan pemerintah luar negeri misalnya. Pengalaman saya juga kalau kita punya network dan mereka tahu kita itu siapa, walaupun misalnya kita nggak dieksklusifkan untuk program itu, cuman karena kita sudah building trust sama mereka tahu kita siapa, mereka tahu track record kita seperti apa, itu kemungkinannya lebih tinggi dibanding kita nggak kenal sama pemberi grant-nya atau pemberi dananya dan kita coba apply gitu. Jadi memang to be honest, untuk proses dana ini, pemberian dana hibah ini, networking is very important. Jadi untuk teman-teman seperjuangan semuanya, networking kita di World Women Earth Alliance atau di luar ini tuh sangat berpengaruh atau sangat penting dalam mensukseskan proposal kita gitu. Itulah gunanya kita bernetwork dalam hidup sebagai makhluk sosial. Next, tips menulis proposal hibah. Jadi sini saya mau share juga beberapa tips-tips ya. Ini lebih ke dalam proses penulisannya. Oke, let's start. Nah, ini aku ada 10 tips. Ini lebih ke dalam cara penulisan proposalnya, penulisan proposal untuk yang dana hibah yang memang biasanya udah ada template-nya ya. Tiap-tiap pemberi dana itu biasanya ada template sendiri yang formatnya sedikit berbeda, tapi kurang lebih pertanyaan itu sama atau tujuannya itu framework-nya itu sama. Jadi yang pertama tadi yang sempat aku sebutkan juga, lugas jawab pertanyaan. Jadi pada saat kita ditanya apa tujuan kamu, tujuan saya langsung. Jadi memang jawab pertanyaan to the point dan terstruktur. Pastikan juga tulisannya itu atau pertanyaan jawabannya kita itu dapat dicerna oleh orang umum dengan orang awam ya, dengan mudah. Karena mungkin kalau kita membahas sesuatu yang kita tahu, seringkali nih kita itu menganggap orang lain juga udah paham, padahal belum tentu gitu. Kayak kalau misalnya saya bahas soal sustainability atau soal perubahan iklim, saya menganggap semua orang udah tahu penyebab perubahan iklim itu apa, padahal faktanya di lapangan nggak semua orang tahu karena edukasi saya itu berbeda dengan edukasi orang lain atau apa yang dipahami orang lain dari lingkungannya itu berbeda. Jadi make sure pada saat kita menjawab ini bahasanya itu lebih ditujukan ke orang awam. Terus yang kedua juga padat, singkat. Jadi kalau kita ada beberapa singkatan gitu,
kita usahakan singkatannya itu dijelaskan di awal aja. Setelahnya itu pada saat kita mengulang-ulang kata-kata tersebut itu pakai singkatan biar nggak banyak makan words atau kata-kata, karena banyak proposal itu mereka limit 300 kata maksimum atau 500 kata maksimum. Kadang ada yang 100 kata setiap pertanyaan maksimum. Jadi ya pinter-pinter kita memilih kata-kata gitu. Dan usahakan nggak repetitif, nggak ulang-ulang terus apa yang kita mau sampaikan itu. Jadi straightforward, one line, ini poinnya, second line, ini poinnya gitu, yang mendukung argumen di line pertama. Dan kalau trik saya nih, gunakan juga simbol and atau strip untuk menghemat kata. Yang ketiga, gunakan banyak data. Gunakan angka dan data dari sumber yang terpercaya tadi disebut agar argumen kita itu semakin meyakinkan. Pastikan juga data tersebut dimengerti awam. Jadi jangan kayak data apa gitu kita kasih number, soal kita mikir orang udah ngerti ini data apa, atau kita kasih statistik. Harus juga dijelaskan data itu data apa, dari mana gitu. Terus juga jelaskan kebutuhan dan kapasitas, mengapa butuh program tersebut, apakah ada para organisasi yang berminat. Tadi ini kurang lebih sama ya. Hubungkan dengan kepentingan pemberi dana. Terus kontribusi, apakah ada pendanaan lain yang mendukung ini, kontribusi dari organisasi dalam bentuk apa aja. Jadi misalnya mereka memberikan dana, dari kita adalah implementator dan juga kita kontribusi dalam hal X, Y, Z. Mungkin kita kontribusi dalam hal fasilitasnya, untuk meeting atau fasilitas di lapangan dan lain sebagainya. Apakah ini lanjutan dari program sebelumnya yang sudah diimplementasikan atau tidak gitu. Jadi kita jelaskan juga termasuk kesinambungannya. Terus juga rencana evaluasi, rencananya harus jelas, terarah, dan sesuai sama theory of change. Mungkin kakak, adik, sama teman-teman di sini udah tahu theory of change itu sering digunakan dalam community project gitu. Jadi memang behavior change, theory of change digunakan untuk make sure kalau impact kita itu benar-benar sesuai sama sasaran. Nanti saya tunjukkan template-nya di belakang. Terus juga work plan dan timeline. Siapa saja yang terlibat, ada berapa orang staffnya, dan deadline kegiatannya seperti apa. Jadi ada target-targetnya gitu. Misalnya activity 1 timeline-nya segini, activity 2 segini gitu. Jadi ada breakdown-nya. Kemudian sebelum kita submit, ini penting untuk kita review kembali. Jangan submit sebelum deadline, pas-pasan sebelum deadline banget, tapi sisihkan waktu untuk review kembali beberapa kali ke orang teman kerja atau ke partner-partner. Jadi semakin banyak yang baca gitu kan, semakin jelas nih, semakin banyak komentar yang kita terima, semakin banyak feedback, berarti kita bisa semakin mereview ulang proposal itu untuk semakin menjadi yang lebih baik. Terus juga jangan over budget atau under budget. Jadi kalau bisa sih apa yang kita ajukan pada awal itu pastikan tepat sasaran dan sesuai sama rencana kita, biar pas gitu, dan jangan mendanai hal yang tidak disetujui oleh pemberi dana. Misalnya pemberi dana bilang ini nggak bisa membiayai staff atau membiayai gedung, ya jangan dilakukan, nanti memberikan kesan negatif atau malah donornya nggak mau lagi kasih dana ke kita gitu. Terus juga yang terakhir, yang penting dan sempat disebut beberapa teman-teman di sini, yaitu bangun relasi. Bangun relasi dan kepercayaan dengan kelompok atau organisasi pemberi dana agar proses lebih lancar. Karena tadi juga yang disebutkan, dengan kita membangun relasi itu atau dikawal istilahnya ya, itu tuh kita kemungkinan itu jauh lebih baik, jauh lebih besar gitu, karena kita udah dipercaya, kita udah dikenal, kita udah dipercaya, reputasi kita itu udah ada. Jadi memang dengan donor ya sering-seringlah berkomunikasi, misalnya tetap keep in touch ya gitu, untuk beberapa kegiatan atau update ke mereka, silaturahmi dan lain sebagainya. Ya, ini yang perlu dihindari. Yang perlu dihindari adalah 4 yang utama. Yang pertama kita jelasin, nggak jelas gitu, waktu baca itu bingung juga kebutuhannya itu sebenarnya apa, dana dan outcome-nya itu tidak sesuai. Misal dananya misalnya kebanyakan, misalnya minta 1 M, tapi outcome-nya adalah 300 orang 300 orang misalnya
bisa mengakses jalan. Ya kenapa sampai 1 M gitu? Nggak proporsional, juga tidak bertele-tele, jangan muter-muter tadi yang saya sebutkan juga, tapi straightforward. Yang kedua, banyak errornya, salah penulisan, grammar error, karena banyak juga sih dana hibah itu pakai bahasa Inggris ya. Jadi cek-cek lagi, walaupun misalnya kita nggak native nih, belum lancar bahasa Inggris, ya kita bisa gunakan internet, ada beberapa aplikasi yang bisa bantu untuk ngecek grammar error kita. Terus misalnya minta tolong juga ke teman-teman yang mungkin bahasa Inggrisnya lebih bagus, apakah ini tepat atau enggak strukturnya atau grammarnya gitu. Jadi kalau pemberi dananya yang mungkin native-nya udah bahasa Inggris, baca nggak ngerti ya, walaupun idenya bagus ya nggak keterima gitu. Yang ketiga juga tidak realistis, hasil di outcome tidak realistis dengan dana donor dan kapasitas organisasi gitu. Jadi targetnya itu misalnya 100 juta orang di Indonesia meningkat penghasilannya sebanyak 5%. Sementara kita organisasi kecil yang hanya 10 orang di situ ya. Gimana caranya dengan waktu 1 tahun kita meningkatkan penghasilan sebanyak 100 juta orang gitu. Terus juga tidak align. Ini yang terakhir, isi proposal sangat berbeda dan visi misi dan tujuan pemberi donor dengan visi misi dari tujuan pemberi donor dan terkait dana yang diberikan gitu. Jadi misalnya donornya itu fokusnya lebih ke sanitation, sanitasi dan water dan lain sebagainya. Tapi proposal kita itu isinya adalah soal tadi pemberdayaan perempuan. Agak jauh gitu. Mungkin bisa nyambung-nyambungkan tapi agak jauh. Lebih bagus itu memang nyambung langsung ke tujuannya. Oke, tadi itu udah cara kita menulis proposal, memetakan dana hibah. Nah, ini adalah gimana caranya supaya kita lebih terstruktur. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah begitu kita melihat ada beberapa dana hibah yang cocok dengan visi misi organisasi kita dan juga dananya pas nih dan kemungkinannya juga diterima lebih tinggi, kita punya network, baiknya kita itu melisting proposal dana hibah itu. Jadi kita masukkan ke dalam dokumen kita, bisa juga dan saya sarankan juga di dalam dokumen ini ya, dokumen Drive Google kalau saya pribadi, karena bisa diakses sama teman-teman kerja juga, teman-teman yang lain, kolega gitu, biar dokumennya gampang diedit bareng-bareng. Jadi bisa tulis opportunity pertama itu apa, nama title-nya itu apa, judulnya, judul dari kesempatan atau dana hibah itu kan biasanya mereka kasih title juga untuk tujuannya apa, apakah sesuai sama kita atau tidak, kira-kira ini ribet atau enggak, atau berapa lama sih waktu, kan kita bisa kira-kira nih dari proposalnya itu kira-kira berapa waktu yang kita butuhkan, apakah 2 minggu, 3 minggu, sebulan untuk menulis itu, deadline-nya kapan, biasanya juga ada proposal yang dia minta kayak summary-nya aja dulu, nanti kalau misalnya dia approve baru kita kasih proposal yang panjang. Terus juga kita targetin draftnya 1 itu selesai kapan, terus materialnya itu apa aja yang perlu kita kembangkan atau dokumen-dokumen yang kita perlu kumpulkan itu apa. Nah, kita list itu. Jadi biar terstruktur, lebih gampang juga dan nggak kejar-kejaran deadline kalau dari awal-awal udah kita targetin. Terus next-nya, nah setelah kita apply, kita trace juga nih, karena tadi yang sebut juga ada dana hibah yang takes time untuk get back ke kita, tapi ada juga dana hibah yang cepat gitu. Jadi biar nggak lupa kita kasih trace nih di Google Drive juga bisa. Judulnya kapan, kita apply-nya itu submission-nya kapan, terus notifikasinya kan mereka biasanya di reply tuh di email kalau sudah diterima, ini adalah acknowledgement gitu bahwa kita sudah diterima, statusnya itu gimana, apakah approve, apakah reject, apakah pending. Terus juga kalau misalnya reject, ini ada baiknya kita minta feedback karena ini adalah masukan bagi kita
supaya kita bisa lebih baik dalam hal penulisan. Mereka biasanya kalaupun nggak ada yang langsung ngasih feedback, ada yang nggak langsung kasih feedback, cuma bilang kalau ini nggak diterima gitu. Tapi kalau memang nggak diterima, kita bisa nanya sebenarnya kenapa, apa alasan nggak diterima. Jadi di kedepannya kita bisa berefleksi untuk menjadi lebih baik lagi dalam hal penulisan proposal hibah itu. Ini dia, ini biasa dipakai untuk untuk kita bisa mendesain project. Mungkin teman-teman yang lain, kakak adik udah pernah menggunakan Logic Frame template ini, tapi lebih sering juga dipakai untuk evaluation. Jadi input misalnya inputnya itu dana tadi ya, dana, tenaga, infrastruktur apa aja yang kita berikan, aktivitasnya itu ngapain aja, misalnya memberdayakan 300 petani dengan cara memberikan training atau dengan memberikan fasilitas bla bla bla. Outputnya adalah mereka lebih mengerti mengenai cara bertani yang lebih baik, bla bla. Outcome-nya itu biasanya number 100 petani telah berhasil mendapatkan training, short term ada yang long term, dan impact-nya itu misalnya pertanian di daerah XXX, di daerah Bondowoso misalnya meningkat hasilnya sebanyak 5% dalam waktu setahun. Nih, jadi linear dia logic template formanya. Jadi ini juga pada saat mendesain project biasanya ada. Jadi kita bisa gampang tracing ya untuk evaluasi setelah project itu diimplementasikan. Yang terakhir ini ada quote yang aku mau sampaikan, tulisannya adalah no matter the amount being required, writing a grant is an extremely rigorous one that impacts and involve every aspect of leading an operation a business. Artinya ya walaupun misalnya grant itu kecil atau besar, tapi proses untuk apply grant atau dana hibah itu tuh sebenarnya rigorous ya. Rigorous itu kayak berproses lah, agak ribet, dan itu memang nanti berimpact pada saat kita menjalankan bisnis atau organisasi kita, dan juga cara kita untuk memimpin bisnisnya itu. Jadi pastikan kalau kita itu ready untuk apply untuk dana tersebut, dan memang dana yang kita apply itu inline atau cocok dengan visi misi organisasi kita. Itu aja sharing dari saya. Terima kasih, semoga berguna. Wow. Mantap banget nih materinya. Aku sendiri secara pribadi juga banyak belajar nih dari Kak Olivia. Selanjutnya kita mau lanjut sesi tanya jawab dulu ya Kak Olivia sebelum di share tools-nya. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih dari kakak-kakak WIA Leaders. Oke, kita lanjut 2 pertanyaan dulu ya Kak sebelum di share tools-nya. Jadi kakak-kakak mungkin ada Kak Hayu mau on mic atau saya bacakan? Kalau mau on mic bisa langsung. Oke, mungkin halo, saya bacakan. Oke, silakan Kak. Ya, ini silakan, Hayu. Kak Hayu. Oke, saya mau tanya. Apakah ada tips-tips tertentu untuk menjaga relasi dengan lembaga donor setelah proyek berakhir, setelah kita mengirimkan laporan akhir gitu? Apakah ada tips-tips tertentu sehingga kemudian kita tetap menjaga relasi dengan lembaga donor, sehingga ketika ada misalnya mereka membuka kesempatan untuk apply grant itu kita lebih dipertimbangkan gitu. Ada nggak seperti itu? Terima kasih. Langsung jawabnya Mbak Wiwi ya? Boleh, silahkan Kak Olivia. Oke. Makasih Mbak Ayu Patria tadi ya yang nanya ya. Oke. Kalau dari pengalamanku sendiri ya, dari organisasi aku yang sempat kerja, itu biasanya yang kita lakukan adalah, atau dari teman-teman rekan-rekan yang aku kerja bareng juga, itu biasanya adalah kalau misalnya ada update-update yang terkait sama pekerjaan kita yang pernah didanai sama si pemberi donor ini, itu kita update. Misalnya kita publish sebuah laporan atau sebuah jurnal tulisan yang terkait sama kegiatan yang didanai sama donor itu,
kita langsung forward ini informasi berikut saya sampaikan informasi mengenai mengenai jurnal yang saya tuliskan terkait dengan donornya, semoga bisa membantu, semoga informasi yang bisa membantu. Itu senang banget mereka karena itu bisa mereka gunakan sebagai tools atau contoh bahwa dana mereka itu sukses, berhasil gitu karena ada keberlanjutannya. Terus juga yang kedua adalah memang membina hubungan baik dalam hal misalnya ada perayaan agama tertentu atau ada tahun baru atau acara-acara tertentu, itu selalu kita ucapkan selamat hari raya atau apa itu untuk mengingatkan kita bahwa kita tetap present dan kita tetap ada dan kita tetap ingat hubungan dan kita tetap ingat dengan donor tersebut. Terutama kalau memang kita tahu personnya itu langsung yang memang PIC untuk project kita gitu. Ya tetap kontak lah gitu. Sampai sekarang juga saya masih banyak tuh yang kontak-kontak dulu ya, waktu bahkan masih kuliah, sampai sekarang tetap berguna karena mereka tetap ingat saya. Kita masih networkan di sosial media, jadi begitu misalnya dikasih list nama proposal atau orang yang diajukan networking, saya dipilih karena mereka udah kenal dari dulu-dulu gitu dan tetap in touch melalui sosial media dan lain sebagainya gitu. Terus juga biasanya juga ada tuh grup-grup WA yang dibuat. Nah, tetap terus-menerus aja, tetap update dan biar tetap ingat kita bahwa kita tetap eksis gitu loh, tetap ada. Dan kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan organisasi yang bersifat umum yang bisa mengundang orang-orang lain, apakah itu misalnya pembukaan office baru, apakah itu misalnya ada perayaan-perayaan khusus dari kantor, selamatan atau dan lain sebagainya, atau launching dan lain sebagainya, itu pastikan donor-donor tersebut juga diundang karena we never know, mungkin ini sesuai sama interestnya mereka atau mungkin mereka juga ada proyek yang relevan dan mereka bisa menghubungkan kita dengan mitra atau mereka bisa mendanai kita gitu. Jadi selalu up to date ke mereka. Terus mungkin Mbak Wiwi bisa lanjutkan pertanyaan berikutnya. Oke, siap. Oke, udah terjawab ya Kak Hayu untuk sharingnya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Uru Supartina. Kak Uru mau on mic? Oke. Kalau misalkan nggak bisa on mic, mungkin saya dari Kak Ur mengelola proyek. Jika ada boleh di-share. Oke, katanya Kak Ur juga izin pamit jam 4 ada Silakan Kak. Apakah ada memberi untuk lembaga baru? Setahu saya memang ada sih lembaga, ada beberapa grant ya lembaga yang memang mereka memberikan dana bukan karena organisasi kita itu udah well established atau udah banyak program-program. Mungkin kalaupun kita baru kita bisa mendapatkan dana, cuman tadi itu harus ada trust, harus mereka itu udah kenal sama kita gitu, karena mereka memastikan dananya itu memang digunakan untuk kepentingan organisasi, bukan untuk kepentingan lainnya atau kepentingan pribadi gitu. Karena memang organisasi baru lebih rentan ya belum ada misalnya status secara legalnya atau belum ada bukti kegiatan-kegiatan yang memang sudah pernah diimplementasikan. Tapi kalau kita punya network, misalnya kita ada alumni program-program dari, setauku misalnya ini ya, program-program dari AusAid, program dari USAID, itu mereka punya jaringan alumni yang mereka bisa mau ngasih dana ke kita, walaupun organisasi kita itu belum terbentuk. Jadi dikasihnya itu ke pribadi sebenarnya. Cuman karena kita adalah alumni mereka dan mereka percaya sama kita, dikasih walaupun kita belum punya organisasi tersebut. Dan bisa saja organisasi tersebut terbentuk setelah kita implementasi proyek ini. Jadi yang enggak mutlak organisasi, yang mutlak adalah kitanya gitu, karena kita sudah dipercaya sama mereka. Gitu sih pengalaman dari aku, Mbak Woro. Terus Mbak Wi lanjut atau gimana nih pertanyaannya? Ya. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Mungkin kita jawab dulu ya sebelum masuk ke toolsnya. Yang pertama ada Kak Irma Fatma Yanti. Apakah kita boleh memasukkan proposal kegiatannya ke banyak calon donor, Kak? Atau harus menunggu jawaban dulu?
Kalau dari aku sebenarnya dan dari pengalamanku juga, memang kita apply ke banyak donor. Karena kan kita nggak tahu donor yang mana yang keterima. Kadang ada juga donor yang doesn't mind, yang nggak apa-apa nih kalau didanai sama donor lain, tapi beda pendanaan. Misalnya dia danain infrastrukturnya dan donor yang lain tuh biayai misalnya biaya administrasinya atau mendanai biaya fasilitas trainingnya gitu. Yang asalkan bukan double claim. Double claim artinya kita bilang udah dibayarin untuk infrastruktur dari donor A, ternyata kita minta juga sama donor B. Terus dananya hilang gitu, itu yang mereka khawatirkan. Tapi kalau memang kita transparan dan make sure meyakinkan mereka kalau ini memang didanai untuk proyek sama, cuman elemennya atau pendanaan itu berbeda, nah itu bisa gitu. Dan kalaupun kita minta dana ke beberapa donor, akhirnya diterima, misalnya nih best scenario-nya kita diterima 2 donor dan donor 1 bilang kalau itu nggak boleh double funding, mutlak project itu semua dinilai sama mereka, ya kita tinggal pilih yang mana yang paling menguntungkan bagi kita atau memberikan manfaat yang lebih untuk kita gitu. Jadi nggak apa-apa sih dana, asalkan kita itu pada saat di-announce, diterima itu kita transparan bahwa ini sudah diterima sama beberapa donor dan apakah pendanaan satu proyek itu bisa dilakukan donor. Kalau kita pilih. Oke, terima kasih Kak Olivia. Ini ada satu pertanyaan lagi di kolom chat dari Rahmaleni. Kak, nanya dong, circle jaringan ngaruh nggak sih untuk membuat proposal kita di approve? Ini kembali lagi ke networking tadi ya, Kak Rahma ya. Iya, ngaruh banget. Tadi yang kita bahas juga circle jaringan. Jadi memang pengalamanku pribadi juga ya, waktu aku sempat kerja di salah satu NGO, nah itu, jadi aku kalian dulu ya agak. Nah itu jadi director dari NGO-nya itu bahkan harus gimana ya? Jadi sempat ke Jakarta misalnya karena kita base di Bali, sementara donor banyak di Jakarta ya, terutama donor-donor asing, dan kita itu dulu kan berafiliasi sama Kedubes Belgia, jadi memang harus approach ke mereka. Nah mereka si director itu memiliki jadwal khusus setiap bulannya yang kerjanya adalah silaturahmi ke partner-partner, donor-donor untuk membina hubungan baik, karena ada juga beberapa grant yang nggak diumumkan di publik, tapi secara close aja gitu, sesama network aja. Jadi kalau kita nggak salim lah istilahnya, nggak mendekatkan diri, ya kita nggak tahu informasinya ada di mana. Dan yang penting juga memang kita masuk ke network organisasi yang sevisi dan misi ke kita. Ada banyak lah pasti yang network seperti ini juga, Women Earth Alliance ini kan semacam network yang loop-nya itu close, yang memang orang-orang yang sejalan sevisi dan misi, dan banyak informasi di situ yang tersebar di circle yang itu gitu. Jadi kalau kita nggak membuka, lebih gampang kalau kita membuka diri dan melihat network sama circle organisasi di luar yang kita ada sekarang ini, karena ya semakin banyak teman, istilahnya semakin banyak rezeki ya. Jadi semakin banyak juga kemungkinan untuk dapat dana hibah dari donor. Wow, bener banget. Jadi network kembali lagi tadi sangat penting banget ya. Oke, nah mungkin nanti kita open lagi sesi Q&A setelah Kak Olivia share tools-nya yang tadi udah di-spill nanti di-share di akhir gitu ya. Silahkan Kak Olivia dilanjut dulu. Toolkit-nya itu bakal di-share ke grup ya Mbak Wiwi ya? Ya, jadi akan di-share ya, teman-teman KPL leader semuanya akan di-share oleh Kak Tari. Oke. Jadi sebenarnya aku itu udah ada beberapa
toolkit yang sebenarnya cukup dibaca, nanti tinggal disesuaikan sama kita aja apakah ini toolkitnya itu cocok sama kita atau enggak. Misalnya ini grant readiness checklist. Jadi sebelum kita nyari-nyari grant nih, melihat-lihat potensi di luar sana, kemungkinan di luar sana, kita juga harus melihat apakah kita ini ready untuk punya kesiapan untuk dana ini gitu. Jadi kita lihat dulu apakah kita punya checklist di sini. Kita punya leader yang visionary, karena walaupun misalnya dapat dana, kalau kita nggak punya leader yang, tapi di sini kayaknya semua leadernya visionary ya. Kalau kita nggak punya visionary leader yang mungkin bisa terus-menerus untuk bisa mewujudkan proyek ini tetap hidup, itu susah gitu. Terus continuity-nya seperti apa? Roles and responsibility-nya di organisasi itu seperti apa, udah jelas apa belum, decision making-nya itu seperti apa, karena struktur organisasi juga sangat mempengaruhi apakah kita itu ready sebenarnya dengan grant atau hibah tersebut gitu. Jadi kita juga harus self check dulu ya organisasi kita supaya pada saat implementasi ya kita memang beneran siap untuk mengeksekusi grant atau dana ini gitu. Terus apakah reputasi kita di komunitas itu udah ada? Karena kalau misalnya kita udah punya ini udah gampang, orang udah tahu lah sebut apa aja, misalnya Women Earth Alliance udah tahu gitu temennya ini sangat track recordnya bagus dan networknya baik dan lain sebagainya. Terus pencapaiannya udah ada apa belum? Orang-orang ini, staffnya ini udah punya keahlian yang dibutuhkan untuk implementasi apa belum? Terus long term-nya sama short term-nya itu seperti apa sih? Apa sih yang kita mau dari organisasi kita itu? Apakah inline sama dana hibah yang kita mau apply ini? Komunikasinya itu seperti apa? Ini lebih ke self check sebenarnya. Terus juga mission statement organisasi itu apa, visinya itu apa, value-nya itu apa. Jadi ini kemudian kita cocokkan dengan yang punya si pemberi hibah itu, karena kan mereka pasti punya visi misi dan value sendiri ya. Apakah kita itu inline sama mereka gitu? Karena kalau nggak inline bertolak belakang ya susah nanti implementasinya. Terus juga kita kan di organisasi juga punya kayak planning jangka panjang, jangka pendek, jangka panjang, jangka jauhnya. Jadi biasanya itu nyambung juga pada saat kita implementasi grant gitu. Karena kita tahu kebutuhan kita itu, visi kita itu untuk isu apa dan apa yang mau kita capai dari organisasi tersebut. Juga misalnya kita punya beberapa isu, prioritasnya ini apa nih? Misalnya kita isunya lingkungan, kan ada ketahanan, mungkin ada isu ketahanan pangan juga di situ, atau isu pemberdayaan pemberdayaan anak muda, yang prioritas utamanya itu apa gitu. Jadi kita self assess dulu di sini, baru kita bisa tahu kebutuhan kita untuk grant itu seperti apa. Terus ntar ya, ada lagi beberapa yang aku mau share. Yang ini lebih ke, ini toolkitnya juga sebenarnya mirip sama yang di-share barusan. Ini juga bisa di checklist. Nanti bisa di checklist di apakah kesempatan atau dana grant itu tepat untuk kita atau enggak. Visi misinya itu sesuai atau enggak. Apakah ini sama dengan strategic plan kita jangka panjang ini, sesuai enggak, inline enggak gitu. Terus organisasi kita ini bisa nggak untuk apply grant ini gitu. Syaratnya, kondisinya kan ada tadi, conditionnya biasanya di pemberian dana hibah dibilang syaratnya harus sudah berdiri 5 tahun atau udah punya sertifikat bla bla bla. Itu cocok nggak? Terus deadline-nya itu nyambung atau enggak? Terus jumlahnya itu sesuai, cocok atau enggak sama kita, visi misi itu inline atau enggak. Ini sama sih sama yang tadi dijelaskan. Nanti kalau misalnya lebih banyak iya daripada tidak, ya cocok gitu. Tuh yang kedua. Nanti tinggal di checklist. Terus
Mungkin ada lagi beberapa yang aku bisa share. Itu aku share beberapa. Kalau yang ini, bentar ya. Kalau yang ini tuh toolkitnya sebenarnya dibuat sama organisasi ya. Jadi proposal writing toolkit. Nah di sini tuh lebih mendetail tadi yang aku udah sempat jelaskan. Cuman ini harus dibaca lagi. Oke. Cover letternya ini lebih deskripsinya aja. Cover letternya itu sentence pertama itu soal achieving the target, their own objective dari pemberi dana tersebut. Terus cover letternya itu ada executive summary 3 poinnya ini. That your project is necessary and important, penting, experience yang selama ini seperti apa. Terus align sama interest-nya si organisasi gitu, organisasi yang ngasih dana ini. Terus naratifnya itu seperti apa, kayak need assessment itu seperti apa, memang butuh apa enggak. Ya. Jadi nanti juga dituliskan kalau memang ini ada kebutuhan di masyarakat tapi bisa diselesaikan. Jadi ini donor like success story. Jadi make sure kalau memang kita bisa mengatasi isu tersebut gitu dengan kapasitas kita sebagai organisasi ya. Terus ini juga penting, spesifik, measurable, actionable, relevant, sama time bound. Mungkin udah pernah dengar ini istilahnya SMART ya. Objektif itu objektif atau tujuan pada saat kita menuliskan proposal ataupun dalam pekerjaan dalam banyak hal itu memang harus SMART. SMART, spesifik itu siapa, di mana, kapan, measurable, tahu gimana cara mengukurnya. Terus itu achievable, bukan hal yang mustahil gitu, bukan hal yang ngawang-ngawang, relevan, jadi nyambung sama goal kita itu apa yang mau kita capai, nggak di luar dari visi misi. Terus time bound, artinya ada deadline-nya, spesifik prioritasnya, bukan kayak mungkin di kemudian hari, nggak jelas gitu kapan, harus ada timeline-nya. Gitu, ini dikasih contoh juga. Terus work plan-nya itu ya ini biasa standar ya, sebenarnya ada aktivitas itu seperti apa, work plan template-nya. Terus objektif, tujuannya apa, aktivitasnya apa, indikator khususnya seperti apa. Indikator biasanya pakai number atau persentase gitu. Proposal naratif, sampel budgetnya itu juga harus mencantum. Kalau misalnya dia bilang nggak bisa budget untuk salary atau gaji, ya udah nggak usah taruh. Kalau boleh ya silahkan. Staff travel sering nih ya, kalau terutama kalau organisasinya perlu berkunjung ke field, ke lapangan. Training itu butuh berapa kali? Kalau kita butuh publikasi misalnya untuk marketing, supplies, training material, equipment, peralatan, misalnya butuh kamera, komputer, bla bla, overhead, salary. Banyak juga biasanya donor yang nggak mau kasih overhead. Ya udah nggak apa-apa, kalau boleh ya bagus gitu. Ya udah gitu. Terus lagi ya, checklist. Nah, kalau misalnya dapat funding, biasanya dia nanya-nanya tuh, si pemberi dana itu biasanya beberapa kali ngecek gimana update-nya. Biasa dikasih grup chat juga atau di emailing periodically. Jadi komunikasinya itu penting. Pastikan kita itu memang melaksanakan pekerjaan kita atau target atau apa yang kita propose, dan build good relation. Jadi impress mereka supaya nanti di kedepannya tetap continuous nih donornya gitu. Oke, itu sih untuk ini, mungkin bisa dibaca-baca juga untuk toolkitnya. Apa lagi ya? Terus ada lagi Kak Olivia yang mau di-share? Sebenarnya aku kasih beberapa sih, tapi kurang lebihnya tuh sama juga sama yang kurang lebihnya mirip sama yang aku presentasiin juga
gitu. Prosesnya juga mirip lah. Cuman ini tadi itu lebih deskripsinya secara tertulis aja. Mungkin yang terakhir yang aku bisa sharing ini ya monitoring and evaluation plan. Ini tuh kalau misalnya sempat nge-play grant, mirip tadi sama yang aku kasih logic framework-nya. Jadi mulai dari tujuannya itu apa, terus activity-nya itu apa, output, outcome, sampai impact terakhirnya itu seperti apa. Misalnya, ini aku mau share yang mana nih? Nih. Misalnya ini monitoring evaluation itu di akhir setelah grant kita itu kita implementasikan. Oh ya, ini aktivitasnya itu apa, output outcome-nya seperti apa, objektif dan goals-nya. Output sama outcome bisa dipisah juga. Kalau outcome itu biasanya numbers atau presentasi, output-nya itu lebih ke hasil dari aktivitasnya tersebut gitu. Kadang-kadang juga monitoring evaluation butuh selain kuantitatif number juga butuh kualitatif cerita naratif dan donor itu juga suka nih cerita yang naratif, ada gambarnya, ada videonya, kesaksian lah istilahnya, kesaksian dari si pemberi beneficiaries atau pemberi yang mendapatkan benefit gitu. Ini juga udah aku masukkan. Data connection methodnya bisa secara kuantitatif, kualitatif seperti yang disebutkan, bisa melalui foto, video, interview. Kalau kuantitatif ya kita hitung berapa misalnya yang kita udah salurkan dan lain sebagainya sesuai dengan aktivitasnya. Udah sih itu aja. Kalau ini monitoring evaluation mungkin nanti ada talk-nya sendiri ya, karena it takes time juga untuk monitor sama evaluate satu program project. Ya, benar banget. Mungkin nanti kita bisa bikin sesi yang lain ya untuk bahas lebih lengkap tentang monitoring and evaluation. Thank you banget Kak Olivia udah share tools-toolsnya dari tadi, udah lengkap banget di-share dari caranya buat proposal gimana, terus tadi udah dibahas tipis-tipis kalau misalkan evaluasinya itu apa aja yang diperluin gitu. Ini ada beberapa pertanyaan lagi yang udah ada di kolom chat. Mungkin aku undang Kak Hayu untuk on mic biar kita lebih interaktif ya. Silahkan Kak Hayu. Oke, pertanyaan saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, Kak Olivia, apakah ada informasi tentang mungkin semacam situs atau grup atau apapun lah yang punya info tentang kesempatan-kesempatan ini grant gitu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak kemudian lembaga donor itu mensyaratkan tentang audit keuangan gitu. Nah, bagi lembaga kecil itu mungkin belum bisa dilakukan gitu karena kendala biaya dan segala macam gitu. Nah, ada pengalaman nggak bagaimana mengatasi itu? Jadi kita tetap bisa melakukan aplikasi grant tapi tanpa memenuhi persyaratan audit keuangan. Saya nggak tahu apakah itu bisa atau memungkinkan. Terima kasih. Silahkan ya. Oke, terima kasih. Kalau tadi sebutkan untuk beberapa situs grant, mungkin saya bisa sharing juga di copy paste di sini. Ada beberapa situs yang memang ngasih informasi mengenai grant-grant yang eligible, yang terbuka ya untuk umum. Itu bisa coba. Nanti saya copy paste ini ada namanya proposal for NGOs, funds for NGOs. Ada juga yang bayar, ada yang membershipnya murah sih, nggak terlalu mahal, tapi itu harus subscription. Harus bayar untuk yang premium, terus ada yang free juga. Kalau tadi audit keuangan tuh be honest, Mbak, saya nggak tahu untuk solusinya. Kalau menurut saya kalau memang di-require atau dibutuhkan sama si pemberi donornya ya memang kita harus lakukan gitu, kecuali mereka kasih exceptions ke kita atau pengecualian ke kita. Kalau biayanya mahal mungkin bisa tanya teman atau organisasi yang mungkin bisa membantu dengan biaya yang lebih murah gitu. Kalau itu saya kurang tahu mengenai audit yang bisa dikecualikan.
Ya, terima kasih Mbak Mikaela. Oke, terima kasih Kak Olivia atas jawabannya. Semoga terjawab ya Kak Hayu. Oke, ini sebelum ke Kak Novriani yang udah raise hand, mungkin Kak Irma, saya persilahkan untuk on-mic. Kita masih punya beberapa menit lagi. Ya, terima kasih Kak. Ini saya pertama-tama mohon maaf ini kalau pertanyaannya itu kayaknya dasar banget gitu. Karena terus terang saya ini benar-benar belum pernah mencoba gitu. Jadi ini benar-benar awal sekali. Yang ingin saya tanyakan ini pertanyaan yang kedua yang tadi terima kasih sudah dijawab, sangat membantu. Ini kalau misalnya kita masukkan ke perusahaan itu Kak ya. Misalnya ada kemungkinan peluang misalnya ada CSR-nya gitu. Nah, itu biasanya proposal ini dimasukkan ke bagian mana gitu. Kita harus ke mana ini mengirimkannya gitu. Yang tepat, jangan sampai nyasar gitu loh, Kak. Terus yang kedua untuk yang pembiayaan sekiranya kita belum tahu standar pembiayaan komponen itu kita itu mencarinya kemana gitu Kak. Misalnya ada biaya untuk konsultasi misalnya gitu ya, misalnya untuk riset ada biaya konsultasi gitu. Itu kita standar untuk pembiayaan konsultasi itu berapa sih gitu. Terus untuk itu standarnya itu takutnya salah atau kayak gimana, nanti over atau malah kurang seperti itu. Atau pembelian-pembelian yang mungkin harganya bisa berubah atau tiba-tiba ada miss atau gimana, itu apakah itu masih wajar terjadi perubahan atau bagaimana Kak? Ya, terima kasih Kak. Ya, langsung aja Mbak Wiwi. Terima kasih Mbak Irma. Di sini manggilnya sister ya. Sister WA sister. Oke, sister Irma. Jadi kalau untuk CSR perusahaan, tetap aja Mbak Irma sepertinya memang lebih cocok, lebih gampang atau lebih tetap cocok sasaran itu kalau memang kita punya networknya orang di dalam yang memang tahu channelnya di CSR perusahaan itu kemana gitu. Kalau kita nggak kenal dan ujung-ujung ngirim proposal, mungkin diterima, tapi kemungkinan itu lebih sedikit. Karena perusahaan juga memang punya departemen CSR-nya sendiri ya, tapi biasanya di public itu mereka cuma kasih yang general aja, misalnya admin at CSR company bla 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 gitu, yang memang general, jadi nanti nggak masuk ke si decision maker-nya gitu, masuknya ke admin, jadi proposal kita itu nggak nyampe gitu. Tapi kadang-kadang juga ada beberapa CSR yang memang dia buat kompetisi, dia buatnya online, dia memang pengen publik itu lebih involved di untuk bisa mendapatkan grant-nya mereka gitu. Biasanya sih mereka kasih kompetisi ada topical, biasanya topik-topik sendiri yang organisasi umum itu bisa apply atau orang umum itu bisa apply. Nah, itu bisa dicoba. Tapi kalau ujuk-ujuk masuk ke CSR perusahaan yang kita juga nggak tahu, itu kemungkinan kecil karena biasanya mereka juga sudah dialokasikan atau punya networknya mereka sendiri ke organisasi yang mereka percaya dan mereka punya hubungan baik dan selalu constantly kasih ke organisasi tersebut gitu. Mereka udah punya networknya sendiri dan punya misinya sendiri. Misalnya beberapa company itu mereka ngasih ke CSR untuk kegiatan ini XX misalnya, karena mereka mau sekaligus dengan CSR-nya itu mereka mau membuilding atau membangun image baik terhadap masyarakat sini gitu. Jadi memang udah disasarin sih CSR mereka. Kadang company juga menggunakan CSR-nya itu memang untuk kepentingan marketing kadang. Jadi menargetkannya itu kalau memang kita nggak punya network itu menurut saya, pengalaman saya sih agak sulit ya. Terus tadi yang kedua adalah mengenai cost. Kalau cost itu memang nggak bisa pada saat kita apply grant itu nggak bisa kayak cuman tebak-tebakan. Memang kita harus secara spesifik tahu berapa kebutuhan kita. Jadi kalau tadi Mbak bilang, saya nggak tahu nih biaya konsultan berapa, ditanya konsultannya itu siapa, berapa biayanya. Nanti kalau misalnya ada 3 konsultan ya kita pakai harga tengah gitu. Terus juga tadi untuk biaya
biaya barang yang fluktuatif. Ya kita pakai harga tengah. Kalaupun misalnya nanti biayanya lebih tinggi, nanti kita bisa kasih argumen ke si pemberi donor bahwa memang harganya lebih tinggi karena pada saat kita beli itu ya pada saat harganya lagi tinggi gitu. Dan kita apa ya? Konsekuensinya ya mungkin dana untuk alokasi kebutuhan lain lebih berkurang. Jadi memang agak tricky sih kalau harga yang fluktuatif. Saran aku dikasih ke angka middle to up-nya biar nggak terlalu mepet banget harganya, biayanya gitu. Jadi jangan terlalu di markup tapi lebih ke kalau misalnya batas maksimum itu kurang lebih segitu gitu. Jangan yang paling maksimum tapi agak sedikit di bawah maksimum. Oke, semoga terjawab ya Kak Irma, pertanyaannya tadi sudah dijawab 2 pertanyaan. Ada lagi yang mau tanya? Tadi Kak Yani raise hand, mau tanya Kak? Ya Kak, Yani hadir. Oke, silakan. Tapi aku izin Kak nggak buka video karena sinyalnya nggak kuat. Oke, nggak apa-apa Kak. Oke, jadi gini Kak, aku mau share dikit bahwa aku barusan dapat grant dari Australian Volunteer Program itu karena kami memang bermitra dan memang ada small grant untuk itu. Nah, tapi sebenarnya kita itu sering kewalahan itu adalah ketika harus mengisi form di mana dengan kalimat yang dibatasi, jumlah karakter 200 kata gitu. Kemudian misalnya 100 kalimatnya cuma untuk 100 kata. Nah, ini kan agak berat ya. Nah, terus itu satu, bagaimana triknya yang saya mau tanyakan, bagaimana triknya bisa mengisi dengan kalimat yang singkat dan padat itu gitu. Terus yang kedua, kenapa ketika kita tidak masuk dalam konsorsium atau apa, itu kita sulit untuk dapat grant. Nah, tapi bagi yang udah masuk konsorsium, itu gampang banget. Nah, apakah memang strategi berkonsorsium itu dan terhubung dengan lembaga nasional, itu memang akan membantu kita. Itu aja sih, Kak. Oke, makasih Mbak. Siapa tadi yang nanya? Kak Yani. Oke, Kak Yani. Tadi yang pertama kata-kata untuk proposal ya. Tadi dibahas juga sih di awal presentasi. Memang untuk pertanyaan grant ini, masalahnya kan mereka dapat proposal tuh banyak. Dan untuk penyeleksinya kan pasti takes time ya. Kalau mereka harus baca kata-kata yang berbunga, yang bertele-tele, yang panjang, itu kan proses banget, takes time untuk mereka untuk mencerna itu. Makanya si pendonor akhirnya biasanya untuk pertanyaan itu mereka kasih limit words supaya mereka bisa menjudge atau mencerna aplikasi itu dengan cepat. Jadi 100 kata intinya ya sama tadi yang aku sebutkan Mbak, Kak, langsung straightforward, ditanya kenapa, jawab ya karena bla bla bla. Nggak usah pakai background story panjang lebar, langsung kena ke poinnya juga. Terus juga nanti untuk singkat-singkat kata bisa pakai apa ya, simbol-simbol, misalnya dan ya kan ada simbolnya an gini, itu lebih cepat. Atau kalau misalnya atau pakai strip. Terus ulangi repetitif kata. Memang menulis itu takes ini ya, practice. Itu makanya kita punya penulis kan nggak murah harga untuk hire-nya, karena mereka practice untuk bisa menulis secara lugas, cepat, dan masuk maknanya gitu, dapat artinya itu apa. Gitu harus. Tapi kalau memang kita menuliskan sendiri ya memang harus solusinya harus praktis sih Mbak, dan minta misalnya teman-teman lain atau koleganya untuk baca ini paham nggak maksudnya dengan kata-kata yang 100 yang aku tuliskan ini gitu. Ini memang harus diulang-ulang terus mungkin dikasih orang lain untuk baca supaya ngerti apakah ini maksudnya itu dapat atau enggak. Gitu. Terus yang kedua ini ya konsorsium ya.
Tadi sebenarnya sama aja sih sama inti cerita yang kita bilang, semakin banyak networking kan semakin lebih tinggi potensialnya untuk bisa mendapatkan grant. Karena there is a reason juga, ada alasan juga kenapa mereka ciptain konsorsium itu ya, supaya networknya tercipta di mereka dan mereka build trust sama mereka dan tahu bahwa memang grant itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh kelompok yang mereka percayai. Jadi kalau memang masuk konsorsium meningkatkan potensial untuk mendapatkan grant, why not? Apalagi kalau misalnya grant konsorsiumnya itu sesuai inline sama visi misi kita di organisasi. Itu aja sih. Oke, kembali lagi ke tadi sudah berulang-ulang kali bahwa networking is important banget gitu. Jadi teman-teman para kakak-kakak WIA leaders jangan capek-capek untuk bernetwork ya. Gitu. Oke, mungkin tadi pertanyaan dari Kak Yani adalah pertanyaan terakhir. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, nanti silakan mungkin bisa kontak-kontak Kak Olivia via sosmed, Kak. Ya. Kita bener juga dong sama work. Iya, bener banget. Oke. Boleh di drop mungkin kontak sosial media yang bisa dihubungi apa nih Kak Olivia? Boleh, atau boleh email aku. Ini aku sampaikan di chat ya. Ini untuk email. Sama kalau mau WA juga boleh nih, kita bernetwork. Senang, apalagi sama sisters. Oke, terima kasih banyak Kak Olivia, materinya sangat daging banget, insightful dari awal sampai akhir. Semoga juga para WIA Sisters dan juga tim di sini semuanya dapat insight yang sama seperti saya. Ini sudah di penghujung acara, jadi sebelum berakhir, mungkin ada terakhir pesan dari Kak Olivia untuk para WIA Sister dan juga tim di sini terkait pembuatan proposal hibah. Kalau kata-kata terakhir dari aku, untuk proposal hibah itu memang takes time, jadi sabar, jangan menyerah kalau misalnya tidak langsung diterima, dan juga jangan bosan untuk network dengan sesama pejuang women leaders dan juga dengan pemberi donor dimanapun berada. Oke, thank you Kak Olivia. Terakhir para WIA leader silahkan diisi dulu feedback formnya sambil boleh di on cam kita akan foto bareng. Oke, silahkan panitia mungkin bisa di launch. Tadi udah ada pre-assessment di awal, sekarang silahkan diisi post assessment sekaligus juga sebagai absensinya ya kakak-kakak. Sama seperti di awal tadi ada 6 pertanyaan juga yang harus dijawab. Silakan, sudah terlihat di layarnya. Oke, ditunggu ya kakak-kakak. Oke, sudah ada yang mulai mengisi, ada 5 orang. Yang sudah mengisi mungkin bisa langsung on cam ya, kita akan foto bareng. Sudah ada 12, ditunggu sebentar lagi. Kalau misalkan nanti kakak-kakak WIA leaders ada masukan terkait materi-materi yang selanjutnya ingin diadakan nih di Tepi Talks keempat nanti, silahkan nanti hubungi tim kami, ada Kak Tari yang biasanya nge-WhatsApp ya. Oke, mungkin saya hitung 5 detik lagi ya kakak-kakak untuk mengisi post assessment-nya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silahkan di end pointnya. Terima kasih kakak-kakak WIA leaders semuanya udah hadir hari ini. Kita foto bareng ya sebelum menutup kegiatan hari ini. Panitia, Kak
Akila bisa dibantu ya untuk foto bersamanya. Oke. Semuanya on Oke. kan? Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, lagi. Bentar. 1, 2, 3. Oke, dah. Oke, terima kasih banyak. Dengan foto bareng tadi berakhir pula kegiatan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kakak-kakak UIA Leader semuanya di sini bisa menerapkan materi-materi yang tadi udah disampaikan sama Kak Olivia. Jangan bosan-bosan untuk bernetwork bareng-bareng di sini dan semoga semuanya sehat selalu. Semoga lancar buat yang mau apply dana hibah. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Kak Olivia. Terima kasih Kak Olivia. Olive, makasih ya Olive. Sama-sama Mbak. Ketemu lagi. Bye. Makasih.